AKM literasi level 1 ya. Jadi maksudnya di sini level 1 itu karena kita berada di kelas 1 dan 2, maka kita berada di level 1. Nah, kenapa AKM literasi? Karena di AKM ini sendiri terbagi dalam dua kelompok ya. Yang pertama adalah literasi membaca dan menulis, kemudian yang kedua AKM numerasi. Nah, saya akan menjelaskan semampu saya ya tentang AKM literasi level 1. Nah, sebelumnya kita berangkat ke pengertian dulu ya. Jadi, literasi literasi baca tulis itu apa ya? Literasi baca tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi, di sini tuh intinya siswa tidak hanya diajari supaya mengetahui begitu ya, tapi bagaimana dia juga memiliki sebuah kecakapan, memiliki sebuah keterampilan setelah membaca dia itu bisa memahami gitu ya, kemudian dia bisa mengolah informasi dari yang dia baca tersebut. Kita lanjut. Nah, di pertemuan ini nanti di sesi ini kita akan belajar tentang AKM literasi level 1 dan contoh butir-butir soal yang ada di level 1. Nah, teman-teman, sebenarnya di subbab saya ini, di bagian saya ini, sebenarnya intinya itu hanya di slide ini saja gitu. Jadi dari semua penjabaran saya, sebenarnya intinya itu ada di satu slide ini. Yang ini nanti akan dijabarkan secara luas dengan penjelasan-penjelasannya. Jadi ini ada infografis ya dalam AKM literasi membaca. Di AKM literasi membaca itu terdiri dari 3 hal pokok. Yang pertama adalah konten, di mana konten itu berisi teks informasi dan teks fiksi. Jadi nanti ketika kita itu membuat soal yang kita berikan kepada anak-anak, apakah soal yang akan kita pilih itu adalah teks informasi ataukah teks fiksi? Yang di situ sudah ada penjelasannya ya. Kalau teks informasi itu berupa ada data di situ. Sedangkan kalau teks fiksi itu sifatnya semacam hiburan seperti itu. Jadi nanti akhirnya guru itu punya punya apa kira-kira anak saya ini yang mau saya gali, yang mau saya tingkatkan itu di mananya? Apakah dari segi misalkan nanti kalau diberi teks itu teks informasi ataukah teks fiksi seperti itu. Nah, selain konten ini berkaitan ya teman-teman, itu juga ada proses kognitif. Di situ proses kognitifnya ada 3 tingkatan. Jadi kalau kalau di Bloom itu taksonomi Bloom itu C1 sampai C6 gitu ya. Di sini ini ada 3 tingkatan yang saya pahami, semoga nanti kalau ada yang kurang tepat saya bisa diluruskan begitu ya. Jadi yang pertama menemukan informasi ini yang taraf yang paling paling rendah seperti itu atau paling awal, yang awal gitu. Kemudian tahap yang kedua adalah interpretasi informasi. Kemudian yang ketiga apa ini? Kak kelihatan saya. Evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi. Di mana tapi nanti proses kognitif ini harus kita berikan teman-teman. Jadi
harapannya guru itu tidak hanya ketika memberi soal itu isinya hanya menemukan informasi saja soalnya apa apa ya jenisnya begitu ya, tapi kalau sudah menemukan informasi nanti mungkin soal yang berikutnya ada interpretasi begitu, atau nanti meningkat lagi ada ke evaluasi begitu. Tentu saja sesuai dengan level anak-anak seperti itu. Jadi kalau level 1 2 ya evaluasinya jangan tinggi-tinggi gitu ya, seperti kalau kelas 5 dan 6 gitu. Nah, kemudian sub yang ketiga adalah konteks. Yang konteks ini konteksnya personal, sosial budaya atau saintifik. Jadi nanti konteks itu konteks konteks soalnya itu dia masuk yang mana begitu. Nanti kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nanti kalau apa ya bingung ya nanti kita belajar sama-sama, kita baca-baca lagi. Insya Allah kalau saya baca di AKM ini justru lebih simpel gitu ya dan menggali pemahaman siswa gitu ya. Mungkin nanti sambil berjalan memang kita harus juga memperbaiki bagaimana tata tulis anak-anak begitu ya, yang mungkin kadang diselipi dengan kata-kata yang tidak baku begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh butir-butir soal level 1 ya. Jadi ini ada teks fiksi ya, judulnya tentang Ayu mencari capung ya. Saya nggak usah, saya tidak membacakan ya teman-teman, karena nanti waktunya Ustazah Kurnia sudah ini apa, nanti tinggal semakin sedikit ya. Nanti akan kami share PPT kami ya. Jadi ini salah satu contoh teks fiksi ya yang tadi sifatnya adalah bersifat hiburan gitu ya. Nah, dari teks fiksi di atas kita dapat mengukur beberapa kompetensi teman-teman. Jadi kompetensi ini berangkat di tadi ya yang infografis tadi di yang tengah ya, jadi yang kognitif tadi itu ya, jadi yang sebelah kiri kan konten, terus sebelah kanan apa tadi bla 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 kognitif ya, terus yang sebelah kanan sendiri konteks ya, ya itu yang kalau kompetensi itu uh, ininya penjelasannya ada di yang tengah, tabel yang tengah ya. Dari teks fiksi di atas kita dapat mengukur beberapa kompetensi ya. Contoh misalkan guru mau mencari kompetensi menemukan informasi tersurat pada teks ya. Jadi ini levelnya masih tingkat kerumitan soalnya masih yang awal gitu ya. Contoh pilihan ganda ya. Hewan apa yang Sukma dan Trisna tangkap? Nah, ini menemukan guru ingin siswa itu bisa menemukan informasi tersurat pada teks. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Soal yang lain dengan kompetensi yang lain. Nah, ini mengidentifikasi kejadian yang dihadapi tokoh cerita pada teks sastra sesuai jenjangnya. Gitu ya. Jadi ada contoh soal, ada pernyataan, ada benar salah. Nah, nanti siswa itu disuruh centang ya, apakah pernyataan itu termasuk benar atau salah. Nah, tadi kan di penjelasan awal itu kan jenis soalnya macam-macam ya, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat, ada menjodohkan, ada uraian gitu. Nah, ini bisa masuk kategori isian singkat ya, meskipun hanya centang begitu. Nah, dari teks fiksi di atas kita dapat mengukur beberapa kompetensi ya. Oh, maaf ini tadi sudah yang tadi ya, awalan tadi. Yang ketiga kompetensi misalkan yang ingin kita ukur menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks sastra sesuai jenjangnya anak-anak. Contoh misalkan bagaimana perasaan Sukma dan Trisna setelah menyelesaikan tugas bu guru. Jawabannya singkat ya, isian singkat. Gembira gitu. Oh, berarti berarti anak membaca dan juga memahami gitu. Jadi tidak hanya membaca saja gitu ya, seperti yang disampaikan Ustazah Hamidiah tadi bahwa banyak
orang-orang Indonesia itu yang katanya setelah membaca itu tidak disesuaikan dengan tingkat pemahaman begitu. Nah, ini contoh butir soal dengan kompetensi menilai kesetaraan antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini ya. Pada gambar di atas, manakah gambar yang sesuai dengan Sukma dan Trisna berhasil menangkap cakung gitu. Ini sepertinya soalnya sepele ya teman-teman. Tapi di sini tuh diperlukan kejelian siswa bagaimana dia mencari dan menyesuaikan ya antara ilustrasi dengan soal yang diminta gitu. Jadi akhirnya anak akan mengamati gitu ya. Mana ya kira-kira apakah yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan gitu. Kalau yang tengah kan itu mereka baru berangkat mau mencari capung begitu. Jadi akhirnya siswa itu secara tidak langsung dia akan berpikir gitu. Nah, teman-teman, dari beberapa kompetensi tadi, akhirnya kita bisa menemukan langkah-langkah untuk membuat butir soal literasi. Yang pertama, guru harus memahami kompetensi literasi membaca siswa yang kita ampu. Jadi, di taraf mana sih kompetensi membaca anak-anak kita itu? Ya, jadi contoh kita memilih teks bacaan yang sesuai dengan jenjang anak-anak kita. Kemudian yang kedua, memilih salah satu kompetensi yang ingin kita kembangkan dan kita evaluasi. Jadi misalkan, oh anak saya itu dia kurang 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 baik di kompetensi ini. Saya mau kembangkan gitu. Akhirnya dicari teks bacaan yang bisa mengeksplor itu. Tentu saja di awal tidak mungkin langsung hasilnya bagus ya teman-teman, tapi berproses itu ya. Jadi nanti dari kesalahan dievaluasi oleh guru, diberitahu bagaimana cara penanaman sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh guru tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga, dari kompetensi literasi tersebut, kita sebagai guru mencoba membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda berdasarkan teks yang kita pilih tadi gitu. Jadi setelah kita dapat teks fiksinya, akhirnya saya mau memberi pertanyaan yang untuk mengembangkan kompetensi ini gitu. Saya mau memberi pertanyaan yang menanyakan bagaimana perasaan dari tokoh yang ada dalam teks fiksi bacaan ini begitu. Jadi dari situ akhirnya akan berjalan selaras ya dengan apa yang diharapkan oleh guru dan nanti siswa juga akan berproses sesuai dengan harapan guru. Nah ini, maaf sebentar. Ini contoh teks fiksi ya yang bisa kita adopsi ya di jenjang kita ya. Jadi bacaannya simple. Aku sayang ayah di sini menjelaskan bagaimana ciri-ciri fisik ayahnya ya. Ayahnya keriting, rambutnya ikal, bla 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 gitu ya. Nah, nanti dari sini akhirnya guru menggali dengan memberi 3 pertanyaan gitu. Nah, akhirnya nanti Ustadz-Ustadzah bisa mulai membuat butir soal dari teks di atas gitu ya. Nanti bisa kita gali juga dari teks yang lain. Nah, akhirnya closing statement, teman-teman semua berangkat dari titik yang sama. Kita semua berangkat dari titik yang sama. Yang membuat berbeda manakala kita terus dan terus mencoba. Maka bisalah merasa, namun jangan pernah kita merasa bisa. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.